Halo semua, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video ke-10 ini kita akan melanjutkan perulangan for JavaScript, di mana kita akan membahas cara to the point. Nah, sebelumnya kita sudah belajar nih teman-teman mengenai perulangan while JavaScript. Jika teman-teman belum memahami while ini, teman-teman bisa tonton kembali ya untuk video sebelumnya atau bisa klik link yang di atas ini. Oke. Selanjutnya, seperti biasa, kita bisa kopikan while ini, lalu kita rename, kita buat menjadi part 10, di mana perulangan for yang akan kita pelajari pada seri kali ini. Nah, teman-teman bisa tonton sampai habis ya, karena pembahasannya akan cukup lengkap. Nah, seperti biasa ini untuk indeks HTML, tapi nantinya di akhir video ini kita akan merubahnya, teman-teman. Oke, awal-awal kita seperti ini dulu. Nah, lalu ini scriptnya kita bisa hapus seperti biasa, lalu kita save. Nah, di dalam for ini merupakan perulangan yang ditentukan nilainya, teman-teman. Jadi, misalnya seperti ini. Untuk for sendiri diikuti dengan fungsi for, di mana misalnya kita mempunyai variabel, yaitu kita buat dengan let ya. Misalnya variabel i sama dengan 0. Jadi i ini bernilai 0. Nah, 1 lebih kecil dari 10. Nah, i variabel i plus. Nah, seperti ini. Jadi akan terus bertambah atau increment. Oke. Lalu kita coba print dokumen write. Nah, di sini kita coba gunakan suatu tag yaitu HTML ya. Ini kita buat P, teman-teman. Jadi di dalam JavaScript juga bisa menggunakan tambahan HTML ya, perulangan ke, misalnya kita pakai strip, lalu kita buat nih tambah seperti ini karena kita akan memprint dari variabel i tersebut, lalu kita place lagi seperti ini, lalu kita tutup untuk p-nya. Nah, karena tag p ini harus ditutup ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi pembahasannya let itu variabel i bernilai 0. 1 lebih kecil dari 10. Jadi i ini terus bertambah sampai nilainya itu 10 ya. Jadi nanti perulangan ke 1, 2, 3 sampai 10 yang akan dilakukan print. Kita bisa coba cek. Seperti biasa kita running kembali. Coba kita inspect teman-teman. Apakah sudah betul? Ataukah terjadi suatu infinite loop? Oke, di sini kayak sepertinya terdapat kesalahan teman-teman. Coba kita cek. Oke, for let. Oh, ini nih teman-teman. Kita harusnya variabel di sini. Nah, seperti ini kita bisa cek kembali. Nah, kita sudah berhasil melakukan perulangan 10 kali ya teman-teman. Nah, ini untuk scriptnya. Selanjutnya kita mempunyai misalnya for, di mana for ini dalamnya terdapat variabel counter sama dengan 0. Nah, counter lebih kecil dari 50. Selanjutnya counter kita akan melakukan plus 2 kali teman-teman. Yang biasanya plus 1 kali kita gunakan plus 2 kali. Lalu di sini dokumen write kita buat seperti biasa tag paragraf, di mana perulangan dan ke selanjutnya kita tambahkan counter. Nah, nantinya akan print seperti tadi teman-teman. Untuk perulangannya ini sudah keberapa gitu. Nah, seperti ini. Coba kita save.
Lalu kita coba lihat. Nah, maka ini dieksekusi sebanyak ditambah 2 ya, 0 tambah 2 tambah 2 tambah 2 semuanya teman-teman. Seperti itu untuk hasil dari perulangan plus sama dengan 2. Oke. Yang ketiga, kita akan membuat suatu decrement ya teman-teman. Jadi perulangannya itu dikurangi. Misalkan for counter dimana sekarang counter itu bernilai 10. Lalu counter lebih besar dari 0 karena bernilainya 10 ya. Lalu counter kurang-kurang atau decrement ya teman-teman. Selanjutnya dokumen write. Itu biasa kita gunakan tag P, lalu perulangan ke, di sini kita panggil lagi variabelnya counter, lalu kita tambahkan juga tag penutup. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Nah, sekarang perulangan. Nah, perulangan 10, 9, 8, 7, dan sampai 1. Jadi setiap angka awal, yaitu counter itu bernilai 10. Dan yang terakhir itu karena terus dikurangi, itu bernilai dari 1. Teman-teman, karena di sini counter itu tetap harus lebih dari 0. Jadi angka 1 itu kan lebih dari 0, teman-teman. Seperti itu untuk increment dan decrement dalam penggunaan dari for. Kita akan mencoba nih merubah tag HTML-nya. Di sini kita akan tambahkan teman-teman suatu button ya. Misalkan kita mempunyai button seperti ini, lalu kita kasih fungsi one click perulangan. Nah, sini ada fungsi ini perulangan teman-teman. Lalu kita kasih keterangan tombol. Kita save. Di sini juga jangan lupa kita tambahkan juga teman-teman ID ya, untuk melakukan print dari hasilnya. Misalkan div ID yaitu hasil. Seperti ini teman-teman, kita bisa save. Lalu kita masuk ke scriptnya. Di sini coba kita komentarkan dulu. Kita membuat suatu fungsi di mana kita mempunyai fungsi bernama perulangan. Kayaknya kita bisa seperti inilah. Lalu di dalamnya kita mempunyai variabel, misalnya text seperti ini. Lalu kita juga mempunyai variabel x. Kita membuat suatu perulangan for di mana x sama dengan 0. Lalu x lebih kecil atau sama dengan 10. Seperti itu. Lalu di sini kita gunakan increment x plus. Nah, di dalamnya kita panggil variabel text plus sama dengan, lalu di dalamnya ini kita kasih keterangan angka, di mana angka ini nantinya memanggil variabel dari x ini, lalu kita gunakan text br untuk melakukan enter ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti perulangannya akan dilakukan enter ketika kita gunakan teks dari br ini. Lalu setelah selesai, kita buat dokumen get element,
by ID, kita panggil nih ID di dalam div ini hasil, nanti akan ditampilkan di sana. Nah, jadi kita panggil hasil, yaitu inner HTML sama dengan teks. Nah, berisikan dari teks, maksudnya seperti itu. Kita bisa save. Ini nama perulangannya hurufnya besar ya. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita klik button, dia akan memanggil fungsi perulangan ini. Nah, di dalam fungsi perulangan ini terdapat suatu perulangan yaitu for, di mana nanti hasilnya akan ditampilkan dalam ID div ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita bisa running. Nah, di sini kita mempunyai tombol button. Ketika kita klik, maka kita akan memanggil fungsi dan melakukan perulangan, teman-teman, seperti ini. Untuk hasilnya. Oke. Gampang ya untuk pembuatan dari perulangan for ini. Oke, teman-teman, mungkin sekian di dalam pembahasan perulangan for pada JavaScript. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk menunggu seri tutorial berikutnya, karena masih banyak hal yang akan dibagikan di dalam playlist tutorial pembelajaran JavaScript ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.